Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan di malam hari ini akhirnya kita kembali lagi dalam edisi Dongeng Malam, di mana kisah yang akan kita dengarkan bersama kali ini merupakan kisah dari sosok residual energi bernama Darla. Kalau kalian cermat, sebelumnya Darla merupakan sosok residual energi yang saya dapatkan dari kisah rekam misteri beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah judulnya adalah Jiwa-Jiwa yang Terkurung. Jadi semisal kalian penasaran gimana asal-usulnya Darla, kalian bisa scroll dulu ke bawah. Kemudian kalian nonton dulu kisah rekam misteri tersebut. Supaya nantinya kalian punya sedikit gambaran dari mana sosok Darla ini berasal. Dan seperti biasa sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini. Bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui rekaman residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak itu sudah menjadi urusan kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Dan karena memang rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya ini panjang, jadi sekiranya kalau kalian merasa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Dan sebagai informasi saja sebelum memulai, supaya kalian nantinya nggak bingung ketika mendengarkan cerita, di dalam kisah ini nanti akan ada beberapa tokoh yang kita bahas. Yang pertama tentu saja Darla, yang kedua adalah papinya Darla, kita sebut saja namanya adalah Alden, yang kedua adalah maminya Darla, kita sebut saja namanya Anna, kemudian juga ada tokoh tambahan yang merupakan istri pertama dari Alden, yang kita sebut saja namanya adalah Grace. Darla merupakan sosok residual energi yang lain, terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 30-an, dan dia meninggal dunia sekitar usia 14 tahunan. Dan satu hal yang harus kalian ketahui dari kisahnya Darla ini merupakan anak keturunan Belanda asli, jadi memang mami dan papinya ini orang Belanda, hanya saja Darla memang lahir kemudian tumbuh di negara kita. Dan memang kalau secara penampilan fisik, Darla ini merupakan anak yang sangat manis, jadi dia tinggi gitu kan, kulitnya putih, rambutnya panjang, warnanya coklat tua. Dan memang sepintas kalau misalkan kita melihat bagaimana kehidupan Darla ini berlangsung, sebetulnya waktu itu Darla ini bisa dibilang ya samalah kehidupannya dengan anak-anak Belanda yang ada di sini. Setidaknya dalam segi kehidupan dia bisa sekolah, kemudian dia bisa hidup dengan cukup. Dan memang semenjak Darla kecil, Darla ini tinggal dengan maminya yang kita sebut namanya tadi sebagai anak. Jadi mereka ini tinggal di sebuah rumah yang bisa dikatakan tidak terlalu mewah, tapi ya cukuplah bagi mereka berdua. Jadi rumahnya itu kayak memiliki halaman luas, dan karena memang anak ini suka merawat tanaman, jadi di bagian depan dari rumah mereka itu cukup hijau. Dan satu hal yang harus saya tegaskan di dalam kisahnya Darla adalah semenjak dia kecil, Darla ini secara kehidupan gak pernah kekurangan ya. Ibaratnya makan dia cukup, sekolah dia bisa membeli pakaian-pakaian yang dia suka. Tapi memang kalau harus disandingkan dengan beberapa anak-anak Belanda lainnya yang mungkin pada saat itu tinggal di sekitarnya Darla ataupun menjadi temannya Darla, kehidupan Darla ini memang bisa dibilang ya menengah agak ke bawah. Dan sebetulnya semenjak kecil Darla juga mengetahui siapa ayahnya dia, yang di dalam cerita ini kita sebut namanya sebagai Alden. Jadi dari cerita-cerita yang diberikan oleh maminya Darla, pada saat itu Darla tahu bahwa ayahnya ini merupakan seorang saudagar dagang yang memang cukup sukses bisnisnya. Jadi pada zaman Belanda menduduki Indonesia pada saat itu, Alden ini merupakan salah seorang yang bisa dibilang eksportir kayak kina dan juga kopi. Jadi memang secara kehidupan Alden ini sangat berada, bahkan dia cukup disegani. Dan mungkin kalau saya menyebutkan nama aslinya, kalian akan tahu dia siapa. Itulah mengapa saya samarkan nama beliau. Karena sekali lagi yang namanya pembacaan residual memori itu tidak memiliki bukti yang konkret. Saya tidak mau hal tersebut menjadi sebuah bola salju yang nantinya menggelinding dibahas oleh banyak orang. Akhirnya terjadi pro dan kontra. Jadi saya harap kalian maklum, kalian terima saja apa yang bisa saya ceritakan dengan segala privasi yang saya coba jaga. Dan memang pada saat itu Alden tidak tinggal bersama Darla. Jadi Darla tinggal sama maminya doang. Kemudian Alden ini punya rumah sendiri yang Darla juga waktu itu belum tahu ada di mana. Tapi memang pada saat itu Alden ini lumayan sering untuk mengunjungi Darla dan juga maminya di rumah mereka. Jadi dalam seminggu Alden ini akan datang untuk menjenguk Darla kurang lebih sekitar 2 atau 3 kali. Dan memang setiap kali Alden ini datang, dia selalu membawa hadiah untuk Darla. Entah itu mainan, entah itu boneka. Jadi memang pada
masa tersebut Darla sama sekali nggak kepikiran ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Karena dia ngerasa dia mendapatkan kasih sayang yang cukup. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pada saat itu Darla ini seperti ngerasa penasaran juga, semakin dia dewasa gitu kan, semakin bertambah umurnya. Darla ini kayak bertanya-tanya di dalam hati, kenapa ya kok papi saya nggak pernah mengajak saya untuk datang ke rumahnya dia. Sekedar tahu gitu rumahnya ada di mana, kemudian papi ini tinggal sama siapa. Dan setiap kali Darla ini berusaha untuk mempertanyakan hal tersebut entah itu kepada Alden atau kepada maminya, mereka berdua ini kayak nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jadi mereka berdua ini kelihatan sama-sama nggak nyaman. Dan mungkin karena pada saat itu Darla juga masih tergolong kecil, jadi ketika pertanyaannya tidak dijawab, ya sudah, Darla juga tidak terlalu kritis untuk menuntut. Dan seiring berjalannya waktu, kalau kita menilik lagi residual memorinya Darla ya, dia ini tumbuh menjadi anak yang cukup cukup kritis untuk mempertanyakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dia. Salah satunya adalah kondisi keuangan sang ayah. Pada saat itu Darla mulai berpikir, kalau misalkan papi saya adalah saudagar yang kaya raya, disegani banyak orang, kenapa kok kehidupan saya dan mami biasa-biasa aja? Karena seharusnya menurut Darla sebagai seorang anak, dan pada saat itu dia berpikir maminya adalah istri dari Alden, Darla ini seperti merasa, loh harusnya saya juga bisa hidup enak gitu kan dengan kekayaan yang papi saya punya. Dan hal ini sempat ditanyain juga oleh Darla kepada maminya. Cuma pada saat itu maminya ini sama sekali nggak pernah mau menjawab segala sesuatu yang menjadi pertanyaan Darla tentang sosoknya Alden lebih detail. Dan jujur saja pada saat Darla ini sudah mulai mengerti seperti apa kehidupan itu berjalan, yang sering terlihat adalah dia mulai tumbuh rasa penasarannya. Jadi ketika papinya ini misalkan datang ke rumah, kemudian lagi ngobrol lah ya dengan Ana di sebuah ruangan, Darla ini mulai kayak mulai berusaha untuk mendengarkan apa sih sebetulnya yang sedang mereka bicarakan secara diam-diam. Karena jujur pada saat itu satu pertanyaan terbesar di dalam pikirannya Darla adalah kenapa papi tidak tinggal satu rumah dengan kami. Hanya saja memang ketika Darla ini terus berusaha untuk mencari tahu dari potongan-potongan obrolan yang dilakukan oleh maminya dan juga papinya, dia belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Dan singkat cerita ketika usianya Darla ini sudah menginjak 12 tahunan, nah pada saat itulah sebuah fakta terungkap tentang seperti apa kehidupan Darla yang sebenarnya, tentang siapa diri Darla yang sebenarnya, dan tentang siapa diri Alden yang sebenarnya. Jadi kronologinya kurang lebih yang bisa saya gambarkan ya, di suatu hari ketika Darla ini sedang ada di rumah bersama dengan maminya, waktu itu tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang pada zaman tersebut masuknya tergolong mobil mewah. Jadi mobil tersebut datang ke rumah mereka gitu kan. Awalnya Darla nggak tahu itu siapa. Begitu juga dengan Ana. Tapi ketika kemudian mereka ini keluar dari rumah, pada saat itu Darla menyaksikan sendiri bagaimana ekspresi dari maminya itu berubah 180 derajat ketika melihat sosok yang kemudian keluar dari mobil tersebut. Dan yang terlihat dari residual memorinya Darla pada saat itu memang orang yang keluar dari mobil itu adalah seorang perempuan setengah baya, tapi cantik sekali. Pokoknya kalau kita ngelihat dia, kita bisa tahu bahwa dia adalah orang yang beradab. Ibaratnya dari penampilannya sendiri pun kelihatan sangat elegan. Hanya saja memang ketika dia datang ke rumah itu, ekspresi wajahnya sangat dingin. Kayak seseorang yang sedang berusaha untuk menahan amarahnya. Dan gak tahu kenapa ketika melihat sosok itu datang gitu kan, Darla ini kayak udah punya feeling, kayaknya mami saya tahu deh orang ini. Karena memang ekspresi maminya berubah tadi. Dan memang pada saat itu maminya Darla, yaitu Ana, masih berusaha untuk menekan perasaannya gitu kan. Terus dia mempersilahkan wanita tadi untuk masuk ke dalam rumah mereka. Dan ketika wanita tersebut masuk, pada saat itulah Darla akhirnya tahu bahwa wanita itu namanya adalah Grace. Dan Grace ini merupakan istri pertama dari papinya Darla, yaitu Alden. Dan tentu saja pada saat itu Darla merasa sangat kaget. Karena selama ini Darla selalu percaya bahwa maminya adalah wanita satu-satunya yang ada di dalam kehidupan Alden. Bahkan pada saat itu dengan polosnya Darla ini menganggap bahwa ya maminya adalah istrinya Alden gitu loh. Dan apa yang terlihat dari residual memorinya Darla pada saat itu adalah Grace marah besar kepada Ana. Jadi dia memaki-maki Ana dengan nada tinggi, ngomongin segala sesuatu ya yang bisa dibilang dengan bahasa kasar lah ya. Sampai pada akhirnya Grace juga kayak mencibir keberadaan Darla. Jadi Grace ini kayak bilang bahwa Darla ini merupakan anak yang lahir dari sebuah hubungan yang tidak seharusnya ada. Ada sebuah kalimat kasar yang diucapkan oleh Grace kepada Darla yang pada intinya adalah mengatakan bahwa Darla ini adalah anak
Jadi ketika mendengar hal-hal tersebut keluar dari mulutnya Grace, Darla ini sempat kayak nangis karena dia ngerasa malu. Ibaratnya kayak semua pikiran yang ada di dalam kepalanya waktu itu kayak runtuh begitu saja. Karena ternyata menurut penuturan Grace waktu itu, maminya Darla merupakan selingkuhan dari Alden. Dan mereka ini selingkuh ketika anak ini masih menjadi kayak semacam sekretarisnya Alden lah, di salah satu usaha yang dimiliki oleh Alden. Mereka memiliki hubungan terlarang hingga pada akhirnya Darla ini ada. Dan memang ketika Darla ini sudah ada, Alden mungkin memutuskan untuk meresmikan hubungannya dengan Anna sebagai istri kedua, tapi menyembunyikan keberadaannya, termasuk keberadaannya Darla juga. Dan pada saat itulah Darla bilang bahwa semua pertanyaan yang selama ini berputar di kepalanya itu kayak menemukan sebuah jawaban. Selama ini dia selalu bertanya-tanya, kenapa papi nggak pernah membawa saya ke rumah dia? Kenapa kok kesannya saya ini memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang seharusnya saya rasakan sebagai anak dari papi saya yang katanya saudagar kaya raya. Bahkan pada saat itu papinya juga kayak jarang sekali memperkenalkan Darla kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai anaknya dia. Dan sampai di titik ini bisa dibilang pada saat itu cara pandangnya Darla terhadap sang mami itu berubah. Bahwa pada awalnya Darla ini kan selalu patuh sama maminya, selalu hormat sama maminya. Tapi ketika dia tahu tentang informasi yang diberikan oleh Grace pada saat itu tentang statusnya Darla, nah pada saat itulah Darla ini mulai melihat sosok Anna sebagai sosok yang tidak seharusnya melakukan hal tersebut terhadap suami orang. Jadi bisa dibilang Darla ini kayak mulai sebel gitu sama maminya sendiri. Tapi sebetulnya kalau dirasakan dari hatinya Darla yang membuat dia sebel sama maminya waktu itu ada dua hal. Yang pertama adalah ya karena dia kesel. Pada akhirnya dia tahu dia merupakan anak seorang simpanan dari mantan sekretaris Alden. Di mana pada saat itu terjadi sebuah hubungan terlarang dan lahirlah Darla. Dan hal kedua yang membuat Darla merasa kesal pada saat itu adalah karena kalau status dia pada saat itu hanyalah seorang anak dari seorang simpanan, otomatis dia tidak bisa menikmati kehidupan yang harusnya dia dapatkan sebagai anaknya Alden. Karena bagaimanapun kan Alden berusaha untuk menyembunyikan keberadaan Darla. Apalagi pada saat itu Alden juga sudah memiliki 2 orang anak dari istri pertamanya. Jadi 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaannya Darla. Jadi pada saat itu Darla ini kayak ngerasa kesel. Dia kayak ngerasa kesempatan dia untuk menikmati apa yang seharusnya bisa dia nikmati itu udah nggak ada. Tapi sayangnya hal tersebut menjadi lebih parah ketika pada akhirnya mungkin berjarak sekitar beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Darla ini mulai merasa dia dijauhi oleh teman-teman dia yang ada di sekolah. Jadi kayak teman-temannya itu mulai berubah sikap gitu sama dia. Bahkan beberapa kali Darla ini sempat mengetahui beberapa teman-temannya itu kayak ngomongin dia dan juga maminya dia. Karena memang pada saat itu status yang dimiliki oleh maminya Darla juga nggak jelas. Jadi Darla ini juga dianggap sebagai seorang anak yang nggak jelas juga asal-usulnya. Dan Darla sendiri nggak tahu dari mana kabar tersebut bisa tersebar. Dan tentu saja hal-hal semacam itu membuat Darla ini semakin terpukul. Jadi dia malas untuk pergi ke sekolah. Kemudian ketika pun dia sekolah, terus pulang ke rumah, dia ini pasti akan selalu nangis. Dan segala sesuatu hal buruk yang terjadi kepada dia, baik itu di lingkungan sekolah atau di teman-teman sekitarnya dia, selalu membuat Darla ini semakin menyalahkan maminya. Jadi dia ini kayak semakin sebel gitu sama maminya. Coba aja kalau mami nggak begitu, Darla nggak akan diejek sama teman-teman. Tapi satu hal yang harus kalian semua ketahui ya tentang sosok Anna, maminya Darla. Sebetulnya Anna ini adalah seseorang yang sangat menyayangi Darla. Terlepas dari seperti apa kesalahan yang pernah dia lakukan dengan Alden gitu kan ya. Tapi Anna ini memang betul-betul tulus sama anaknya. Hanya memang mungkin setelah kejadian di Labrak tersebut, pandangan Darla terhadap Anna ini kan berubah. Dan Anna ini mungkin yang nggak bisa menyalahkan Darla sepenuhnya juga. Karena memang bagaimanapun masa lalu dia adalah sesuatu yang salah. Jadi memang bisa dilihat sekali melalui residual memorinya Darla. Pada saat itu Anna ini kayak betul-betul berusaha sabar untuk menghadapi sikap yang ditunjukkan oleh Darla. Karena bisa dibilang gini ya. Semenjak Darla ini ngerasa kesel sama hidupnya sendiri, orang pertama yang kemudian menjadi pelampiasannya Darla adalah Anna. Jadi secara kepribadian Darla ini berubah. Awalnya dia menjadi anak yang manis, anak yang nurut gitulah ya sama maminya, sama papinya. Nah ketika kejadian tersebut berlangsung, Darla ini kemudian berubah menjadi anak yang kalau bisa dibilang jadi anak yang kurang bersyukur dengan apa yang dia punya. Bawaannya tuh marah aja. Bawaannya tuh kayak menyalahkan keadaan.
Dan seperti yang saya jelaskan di depan, sebetulnya secara finansial kehidupan Darla dan juga maminya itu nggak kurang. Tapi kalau misalkan memang dibandingkan dengan kehidupannya Alden dan keluarga aslinya, ya sudah pasti jauh di bawah. Hanya saja ketika kemudian Darla ini tahu bahwa status dia hanyalah sebagai anak seorang simpanan, pada saat itu Darla seperti merasa harusnya gue bisa tinggal di rumah yang lebih besar. Harusnya gue bisa beli lebih banyak mainan yang gue mau. Harusnya gue bisa jadi seseorang yang lebih disayang sama papi. Kalau misalkan gue bukan anak seorang simpanan. Kalian kebayang ya maksudnya. Jadi pada saat itu memang ada pergolakan hati yang cukup besar di dalam dirinya Darla sebagai seorang anak yang baru menginjak usia 13 tahun. Jadi mulai banyak nih tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Darla kepada maminya dan juga kepada papinya. Dan satu hal yang paling miris yang bisa saya rasakan pada saat itu adalah ketika Darla mulai membandingkan diri dia dengan kedua orang saudara tiri dia. Jadi kedua orang anak dari Alden yang berasal dari istri pertamanya. Karena pada saat itu Darla selalu merasa enak banget ya jadi anaknya papi yang berasal dari istri pertama. Keberadaan mereka nggak perlu disembunyikan. Kemudian mereka juga bisa menikmati kehidupan yang seharusnya memang mereka nikmati dari seorang saudagar yang kaya raya. Jadi memang yang jadi kasihannya adalah anak tersebut mulai tumbuh rasa iri hatinya. Dan lagi-lagi yang selalu dia salahkan adalah Anna, maminya. Dan tentu saja perasaan-perasaan buruk yang mulai mengganjal di dalam hatinya Darla pada saat itu akhirnya mempengaruhi hubungan dia dan juga sang papi. Jadi kalau biasanya ketika papinya ini datang untuk menengok mereka, Darla ini mungkin menjadi anak yang manis, anak yang nurut gitu kan. Tapi setelah kejadian tersebut, ketika papinya ini datang ke rumah mereka, Darla ini kemudian berubah menjadi sosok yang sangat demanding. Jadi dia ini kayak jadi anak yang menuntut papinya. Ibaratnya kayak menuntut kesetaraan lah. Kenapa sih papi nggak mau bawa saya ke rumah papi yang asli? Kenapa sih papi nggak bisa memberikan saya kehidupan seperti kakak-kakak saya yang ada di sana? Dan mungkin sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Darla pada saat itu pada akhirnya membuat Alden sendiri kayak ngerasa nggak nyaman. Jadi bisa dibilang perubahan yang ada di dalam dirinya Darla pada saat itu membuat papinya ini kayak semakin males untuk rajin nengok dia di rumah mereka. Jadi secara intensitas kedatangan sang papi itu mulai berkurang. Yang pada awalnya mungkin papinya bisa datang 2-3 kali dalam seminggu, pada saat itu akhirnya papinya ini cuma datang untuk menengok mereka paling sekitar 2 kali atau 3 kali dalam sebulan. Dan tentu saja perubahan sikap sang papi tersebut bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh Darla. Dan pada saat itu Darla juga mulai berpikir, oh sepertinya memang papi tidak sayang dengan saya. Bahwa sepertinya memang saya ini gak penting di dalam kehidupannya papi. Karena ketika saya menuntut kesetaraan, papi justru menjauh. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, meskipun pada saat itu kedatangannya Alden ke rumah mereka itu semakin jarang, tapi kalau untuk urusan jatah mereka hidup, Alden ini selalu memberikan. Dan singkat cerita, kita skip beberapa hal-hal yang menurut saya tidak penting untuk diceritakan. Bagaimana Darla dan Anna ini tetap menjalani kehidupan mereka dengan sikapnya Darla yang semakin tidak bersyukur dengan apa yang dia punya di dalam kehidupan dia dengan maminya. Secara tiba-tiba setelah setahun berlalu, pada saat itu Alden datang ke rumah mereka. Padahal sebelumnya Alden ini kan udah jarang banget buat nengokin Darla dan juga anak. Dan ketika papinya datang, Darla ini tahu, dia senang, dia happy. Cuma pada saat itu Darla ini kayak masih berusaha untuk menjaga gengsinya. Dia nggak mau langsung keluar gitu lah untuk menemui sang papi. Hanya saja pada saat Alden datang waktu itu, Darla bisa melihat dengan jelas bagaimana papinya ini kayak agak beda sikapnya. Karena ketika datang, papinya ini kayak langsung mengajak anak ini bicara empat mata dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Dan karena merasa penasaran, sebetulnya Darla ini sempat kayak nguping dari salah satu sisi ruangan. Hanya saja memang pada saat itu Darla nggak bisa mendengar terlalu jelas. Dan mungkin sekitar 1-2 jam kedatangan Alden ke rumah mereka, pada akhirnya Alden ini kan pamit. Dan ketika dia pamit pulang, dia nggak mencari Darla sama sekali. Tapi ketika kemudian semuanya sudah selesai, pada saat itu anak ini kayak tiba-tiba mengajak Darla untuk bicara. Dan pada saat itulah terungkap sebuah fakta bahwa Alden datang ke rumah mereka untuk menceritakan sesuatu hal. Dan hal pertama yang diceritakan oleh Alden pada saat itu adalah Alden memberitahu bahwa kedua anaknya yang berasal dari istri pertama itu meninggal dunia. Katanya karena kecelakaan. Tapi kecelakaan apa? Anda juga tidak tahu karena pada saat itu Alden tidak menceritakan secara detail.
Jadi jujur saja, alasan mereka ini meninggal dunia masih menjadi misteri. Tapi tujuan utama Alden untuk datang ke rumah mereka pada saat itu bukan hanya untuk menceritakan nasib dari kedua anaknya. Intinya pada saat itu Alden ini justru bilang kepada Anna, boleh enggak semisal Darla ini saya bawa dan betul-betul saya jadikan anak di rumahnya saya. Jadi di rumah yang dia tinggali bersama Grace ya. Karena pada saat itu Alden ini kan ngerasa dia udah gak punya anak lagi. Kemudian Grace juga mungkin sudah terlalu tua gitu lah ya untuk bisa hamil kemudian melahirkan. Jadi mau gak mau karena memang pada saat itu Alden gak punya pilihan kan. Pada akhirnya Alden ini kayak pengen ngajak Darla untuk jadi anaknya dia. Karena bagaimanapun pada saat itu Alden bilangnya dia harus punya anak untuk meneruskan apa yang dia punya. Jadi pada saat menceritakan hal tersebut kepada Darla, anak ini kayak ya agak bertanya juga kepada putrinya, kamu mau atau tidak? Tapi memang resikonya adalah semisal Darla ini mau, ya Darla ini harus ikut sama papinya. Jadi maminya ini cuma tinggal sendirian. Dan tentu saja tanpa perlu kita tebak lagi, jawaban Darla pada saat itu adalah dia mau. Jadi dia betul-betul langsung ngomong, saya mau mami. Dan gak tahu kenapa yang saya rasakan di dalam dirinya Darla melalui residual memory pada saat hal tersebut terjadi adalah dia sama sekali tidak memikirkan gimana nanti kehidupan maminya semisal maminya ini sendirian. Jadi yang menjadi pusat fokus pikirannya Darla pada saat itu adalah ya yang penting gue tinggal sama papi gitu kan. Gue bisa menikmati apa yang seharusnya memang gue nikmati sebagai anak dari seorang Alden. Hanya saja memang pada saat itu Darla ini sempat kayak ngomong sama maminya, mami gak usah khawatir, nanti Darla pasti akan datanglah sesekali untuk menjenguk mami di sini. Dan mungkin karena pada saat itu Anna juga merasa bahwa ini adalah kesempatan Darla untuk bisa mendapatkan hak yang mungkin selama ini tidak bisa didapatkan oleh Darla kan. Pada akhirnya ya sudahlah Anna ini kayak mempersilahkan keinginannya Darla untuk bisa tinggal bersama sang papi. Jadi memang selang beberapa hari kemudian kan ketika segala sesuatunya sudah disepakati, pada saat itu Anna bahkan membantu Darla ini untuk membereskan barang-barangnya yang kemudian dibawa untuk pindah ke rumah papinya. Jadi ketika pindah pada saat itu di dalam residual memorinya Darla ya, ada sebuah mobil yang kemudian menjemput Darla di rumahnya. Dan memang perjalanan yang ditempuh oleh Darla pada saat itu lumayan jauh ya. Tapi ketika kemudian Darla ini sampai di depan rumah sang papi, pada saat itu Darla ini sempat kayak ngerasa agak kaget. Karena jujur gini ya, dia sudah pernah membayangkan akan seperti apa rumah sang papi sebagai seorang saudagar yang kaya raya lah ya kata orang. Tapi ketika dia betul-betul sampai di sana, Darla ini kayak ngerasa rumah sang papi bahkan lebih besar dari apa yang pernah dia bayangkan. Jadi sampai di titik ini saya harap kalian sudah punya bayangan seperti apa kehidupan Alden dan juga keluarganya pada saat itu. Dan satu hal yang bisa saya gambarkan kepada kalian adalah tentu saja rumah tersebut bernuansa kolonial Belanda dengan pilar-pilar yang besar dan tinggi gitu. Jendela-jendelanya juga tinggi-tinggi, kemudian halamannya luas, dan cat yang dipakai oleh rumah tersebut memang didominasi dengan warna-warna kayak ivory, kayak beige gitu. Dan bisa dibilang kehidupan Darla memang langsung berubah 180 derajat ketika dia tinggal di rumah sang papi, karena pada saat itu dia langsung bisa memilih kamar mana yang mau dia tempati karena memang rumah tersebut menyimpan banyak sekali kamar di dalamnya. Kemudian ketika Darla tinggal di sana, dia juga mulai belajar tentang apa sih namanya etika. Baik itu ketika dia berbicara, ketika dia makan. Tapi memang segala sesuatu yang dipelajari oleh dia itu kesannya tidak keras, maksudnya nggak memaksa, kamu harus begini, enggak. Itulah yang kemudian membuat Darla ini kayak ngerasa betah ketika dia tinggal bersama papinya. Dan Darla sendiri mengaku bahwa ketika dia tinggal di sana, segala sesuatu yang dia butuhkan, bahkan dia belum minta, itu sudah disediakan. Jadi kayak baju-baju bagus, makanan-makanan enak yang bervariasi, kemudian mainan-mainan yang mungkin pada masa tersebut termasuk salah satu mainan yang jarang dimiliki oleh anak-anak Belanda. Jadi tentu saja pada saat itu Darla ini kayak ngerasa bangga dengan kehidupannya. Dia bahkan kayak memperlakukan teman-temannya yang dulu menghina dia, yang mengejek dia, itu sebagai sesuatu yang udah gak penting lagi. Jadi ya secara tipis-tipis bisa saya bilang, Darla ini mulai muncul rasa sombong di dalam dirinya.
Karena mungkin dia kayak pengen membalas segala sesuatu yang pada waktu itu nggak bisa dia lakukan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah ketika Darla ini mulai merasa bahwa Alden sangat menyayangi dia ketika dia ini mulai tinggal di rumah tersebut. Jadi mungkin karena tidak lagi terpisah oleh jarak dan waktu, Alden ini kayak bisa mencurahkan seluruh perhatian dia kepada Darla. Dan beberapa di antara kalian juga pasti akan bertanya-tanya, lalu seperti apa reaksi yang ditunjukkan oleh Grace ketika pada akhirnya Darla ini tinggal di rumah mereka. Satu hal yang bisa saya bilang kepada kalian, termasuk dari apa yang dirasakan oleh Darla, yang diceritakan oleh Darla, pada saat dia mulai tinggal di rumah tersebut, sebetulnya Grace ini sama sekali tidak menunjukkan sikap yang kasar, sikap yang jutek atau dingin gitu, enggak. Betul-betul kayak Grace ini ya membiarkan saja Darla tinggal di sana, hanya saja memang secara sikap gitu ya, secara pembawaan, saya melihat Grace ini kayak agak lebih diem kepada Darla. Jadi memang hampir tidak pernah menyapa, hampir tidak pernah mengajak Darla ini bicara. Jadi mereka ini kayak hidup di ruangan mereka masing-masing di dalam satu rumah. Dan jujur saja pada saat itu Darla sama sekali tidak terlalu memikirkan sikap yang ditunjukkan oleh ibu tirinya. Karena bagi Darla, ya yang penting kehidupan saya tidak diganggu dan saya juga tidak mengganggu kehidupan dia. Dan yang harus kalian bayangkan pada saat itu Darla ini tinggal hampir 1 tahun dengan papinya di rumah itu. Dan selama proses tersebut terjadi, bisa dibilang memang beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Darla itu lumayan variatif. Tapi kalau pagi memang dia akan selalu berangkat sekolah sampai pada akhirnya dia pulang siang. Dan biasanya ketika siang dia ini suka sekali jalan-jalan di area perkebunan milik papinya. Karena memang pada saat itu cukup banyak anak-anak sebayanya dia yang main di sana. Baik itu anak lokal maupun anak-anak Belanda. Dan ketika dia sudah selesai main di sana, biasanya supir akan menjemput dia akan pulang kembali ke rumah, makan malam dengan Alden dan juga Grace, setelah itu dia akan istirahat. Jadi memang bisa dibilang pada saat itu, Darla ini menjalani kehidupan yang betul-betul dia impikan. Dan sampai di titik ini saya akan mulai memasukkan satu hal yang nantinya justru akan menjadi titik poin dari ceritanya Darla. Jadi selama proses 1 tahun kehidupan yang dijalani oleh Darla bersama sang papi di rumah tersebut, ada satu kebiasaan baru yang memang muncul di dalam kehidupannya Darla yang pada akhirnya secara rutin dia lakukan. Jadi pada saat itu memang selama seminggu sekali, Alden ini selalu mengajak Darla untuk beribadah di salah satu rumah ibadah. Saya nggak mau menyebutkan apa karena nanti takutnya kalian pelintir. Karena cerita ini bukan soal tentang agama, bukan tentang kepercayaan tertentu ya. Kalau kalian sudah menonton kisah rekam misteri beberapa waktu yang lalu, cerita di mana sosoknya Darla ini berasal, kalian pasti sudah tahu bangunan rumah ibadah apa yang saya sebutkan. Tapi khusus di ceritanya Darla kali ini saya nggak mau menyebutkan secara spesifik lagi. Dan satu hal yang harus kalian ketahui secara jelas, sebelum Darla ini tinggal bersama Alden, Darla dan maminya ini, saya nggak tahu harus menyebut mereka seperti apa ya, karena saya takut nebak juga. Tapi yang jelas pada saat itu Darla memang tidak dikenalkan secara lebih dekat dengan sebuah agama. Jadi bisa dibilang Darla ini tidak pernah beribadah. Darla sendiri juga tidak pernah tahu sebetulnya dia ini menganut agama apa sih gitu bersama sang mami. Itulah kenapa ketika kemudian dia tinggal sama papinya, kemudian diajak sama papinya ini untuk beribadah seminggu sekali di tempat tersebut, pada akhirnya ya sudah Darla ini kayak menasbihkan dirinya, saya ikut agamanya papi dan saya akan menjalani ibadah yang dilakukan oleh papi. Itulah kenapa ketika kebiasaan tersebut mulai terjadi setiap seminggu sekali, Darla ini nggak pernah protes. Dia selalu nurut sama papinya untuk ikut pergi ke sana. Dan satu hal yang harus kalian garis bawahi adalah ketika awal-awal Darla ini ikut kegiatan tersebut bersama sang papi, dia sama sekali tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Ibadah tersebut ya dilaksanakan seperti apa adanya. Banyak orang-orang Belanda juga yang datang ke sana untuk beribadah gitu kan. Dan pada saat itu Darla juga sempat memiliki beberapa teman yang berasal dari tempat tersebut. Jadi kayak keluarga-keluarga Belanda yang kebetulan datang beribadah, mereka kan ada yang bawa anak-anak mereka juga kan ya, yang seumuran sama Darla. Nah biasanya Darla ini akan main bersama mereka.
Hanya saja memang seiring berjalannya waktu, pada saat itu Darla mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dari cara sang papi melakukan ibadah tersebut. Tapi hal berbeda yang dilakukan oleh Alden pada saat itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh Alden saja, tapi juga oleh beberapa orang-orang Belanda, termasuk beberapa di antaranya ada wajah-wajah orang lokal juga. Dan memang dari apa yang diketahui oleh Darla pada saat itu, rata-rata orang yang melakukan hal berbeda tersebut adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran sang papi yang bisa dibilang sama-sama berprofesi menjadi seseorang yang sukses dalam usahanya mereka. Jadi kayak orang-orang terpandang, orang-orang yang memang terkenal memiliki usaha yang berjalan dengan baik, yang disegani oleh masyarakat sekitar, yang punya harta di mana-mana. Hanya saja pada saat itu Darla ini masih kepikirannya gini, oh mungkin karena mereka berada di dalam satu circle yang sama, jadi apapun yang mereka lakukan pada saat itu semata-mata sebagai hal yang dilakukan oleh orang yang berteman baik. Jadi ibaratnya satu orang melakukan, ya yang lain juga ikut-ikutan. Dan hal pertama yang dirasakan oleh Darla yang terasa berbeda bagi dia waktu itu adalah ketika ibadah tersebut selesai dilakukan, orang-orang yang reguler beribadah kan pulang gitulah ya. Tapi pada saat itu papinya dan beberapa orang-orang tersebut kayak tetap berada di bangunan itu. Jadi mereka ini kayak menghabiskan waktu beberapa saat gitulah untuk berkumpul, untuk ngobrol, hingga pada akhirnya akan ada titik di mana ruangan tempat mereka berkumpul itu akan ditutup. Jadi satu hal yang ingin saya jelaskan di sini adalah orang-orang yang melakukan hal berbeda seperti halnya Alden pada saat itu, mereka juga datang dengan mungkin anak-anak mereka atau saudara mereka yang usianya memang tidak jauh dari Darla. Itulah kenapa Darla ini gak sendirian. Dan satu hal yang harus kalian ketahui adalah bangunan dari tempat ibadah tersebut memang cukup berbeda kalau misalkan harus kita bandingkan dengan bangunan tersebut ketika berdiri sekarang. Jadi memang bisa dibilang ada renovasi yang cukup besar-besaran dilakukan hingga pada akhirnya secara bentuk bangunan fisik itu sudah sangat berbeda. Dan kalau dari apa yang bisa saya lihat melalui residual memorinya Darla pada saat itu adalah bangunan tempat ibadah yang pada saat itu dia datangi bersama sang papi memang masih cukup sederhana, tapi cukup besar dan tidak terlalu banyak jendela, kemudian kayak agak tertutup. Karena biasanya kalau kita ngelihat rumah ibadah semacam ini kan biasanya jendela-jendelanya besar gitu kan. Cahaya matahari itu bisa masuk dengan mudah. Nah pada saat itu yang dikunjungi oleh Darla itu agak berbeda dari gambaran yang selama ini mungkin bisa kita bayangkan dari rumah ibadah semacam itu. Ini satu poin penting yang harus kalian camkan. Dan awalnya Darla sendiri bilang bahwa dia tidak pernah curiga sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh papinya dengan beberapa orang tersebut. Karena pada saat itu Darla memang terlalu fokus untuk main dengan anak-anak sebayanya dia yang ikut menunggu keluarga mereka. Hanya saja memang lama-kelamaan mungkin berjalan sekitar beberapa bulan kemudian, Darla ini kan anaknya sangat penasaran ya dengan apa yang ada di sekitarnya dia. Jadi pada saat itu dia mulai bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang papi saya lakukan di rumah ibadah tersebut? Dan kadang-kadang rasa penasarannya Darla ini sempat kayak membuat dia nekat untuk berjalan mendekat ke arah ruangan tersebut, kayak keliling lah gitu dengan alasan dia mungkin lewat atau jalan gitu. Saking dia kepengen tahu apa yang sebetulnya papinya lakukan. Dan hal pertama yang sempat menarik perhatian Darla pada saat dia sempat lewat di bagian depan dari ruangan tersebut adalah Darla seperti mendengar adanya lantunan sesuatu, nggak bisa disebut doa juga karena Darla merasa itu bukan doa, dia bahkan tidak mengerti itu bahasa apa, yang memang sepertinya sengaja dilantunkan secara bersamaan oleh orang-orang yang pada saat itu ada di dalam ruangan tadi. Dan Darla ini sempat mendengarkan beberapa saat, dia berusaha untuk mencerna, ini sebenarnya apa ya? Dia nggak yakin kalau itu doa, tapi di satu sisi yang lain Darla ini kan merasa dia nggak pernah beribadah sebelumnya. Mungkin saja itu merupakan salah satu hal yang memang biasa dilakukan ketika agama tersebut melakukan sebuah ibadah. Jadi pada waktu itu Darla kayak nggak mau ambil pusing. Tapi seiring berjalannya waktu, Darla yang semakin mendalami keanehan-keanehan yang dilakukan oleh papinya, ketika papinya ini mulai masuk ke dalam ruangan tersebut seperti biasa dengan orang-orang yang sama juga, Darla ini semakin sering untuk mengikuti, mendekati tempat di mana ruangan tersebut berada. Jadi dia ini kayak pura-pura jalan, pura-pura keliling, hingga pada akhirnya dia mulai menyadari bahwa di area depan dari ruangan yang tertutup tersebut seperti ada simbol-simbol aneh yang terlihat lumayan mencolok kalau misalkan diperhatikan. Dan saya tidak bisa menyebutkan kepada kalian itu simbolnya seperti apa, tapi yang jelas simbol tersebut ada. Tidak hanya di bagian depan dari pintu ruangan tersebut, tapi di beberapa bagian dari
benda-benda yang pada saat itu dipajang di area sekitar ruangan itu. Dan tentu saja pada saat itu Darla ini kayak bertanya-tanya, ini simbol apa? Karena dia tidak pernah melihat sebelumnya dan dia hanya melihat simbol tersebut ada di area ruangan itu. Sementara di area ruangan lain dari rumah ibadah tersebut nggak ada. Dan Darla sendiri bilang seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan memang Darla ini kemudian semakin mengenal wajah-wajah yang biasa ada di rumah ibadah tersebut. Baik itu yang memang sering menjalani ibadah secara normal ataupun yang secara berbeda seperti halnya yang dilakukan oleh Alden dan beberapa rekan-rekan satu circle-nya. Dan tentu saja tidak hanya mengenal wajah-wajah mereka saja, Darla juga mulai akrab dengan anak kecil yang sering dibawa oleh orang-orang tersebut, yang sering main sama Darla di depan rumah ibadah tadi. Tapi ada satu hal yang sangat dicermati oleh Darla pada saat itu. Usia dia kan sudah 13 tahun lewat, hampir 14 tahun pada saat itu. Tentu saja dia sudah bisa menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi Darla ini bilang, gak tahu kenapa seiring berjalannya waktu, ketika Darla ini semakin sering datang bersama Alden ke rumah ibadah tersebut, Darla ini semakin merasakan bahwa orang-orang yang selama ini melakukan ibadah berbeda dengan Alden di ruangan tertutup tadi, kalau ngeliatin Darla itu beda. Jadi sorot mata mereka itu kayak betul-betul mengunci sosoknya Darla setiap kali mereka melihat Darla ini lewat di depan mereka atau sedang berada di satu ruangan. Meskipun sebetulnya tatapan mata mereka itu bukan tatapan mata nakal atau tatapan mata yang keras, yang galak atau gimana, enggak. Hanya saja Darla ini tetap merasa nggak nyaman ketika dia ngerasa diliatin sama orang-orang tersebut. Dan Darla sendiri nggak tahu kenapa. Dia sendiri ngerasa dia nggak pernah buat salah, bahkan dia nggak pernah merasa berinteraksi dengan orang-orang tersebut gitu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, Darla ini kan mulai akrab dengan beberapa anak-anak yang sering dibawa oleh keluarga mereka di itu. Dan setelah beberapa bulan berlalu, pada waktu itu akhirnya Darla mulai menyadari satu hal yang mungkin selama ini dia luput. Darla bilang pada waktu itu dia mulai sadar bahwa sepertinya ada beberapa anak-anak yang biasanya selalu dia lihat, selalu bermain sama dia di tempat ibadah tersebut, itu mulai nggak datang lagi ke sana. Dan awalnya Darla ini berpikir, oh mungkin mereka lagi perjalanan kali sama orang tua mereka gitu, jadi mereka ini nggak bisa datang untuk beribadah. Hanya saja lama-kelamaan sosok-sosok dari anak-anak yang biasanya main sama Darla tersebut benar-benar nggak pernah datang lagi. Dan tentu saja pada saat itu Darla sempat bertanya dong kepada orang dewasa yang pada saat itu kelihatan sering gitu bersama anak-anak yang hilang tersebut. Dan nggak tahu kenapa Darla ini selalu merasa bahwa dia mendapatkan jawaban yang menggantung. Jadi jawabannya itu kayak berubah-ubah gitu loh. Entar kadang mereka jawab anak tersebut lagi ikut keluarganya jalan-jalan, tapi nanti jawaban tersebut bisa berubah lagi dengan bilang bahwa anak tersebut pindah rumahnya. Bahkan kadang-kadang mungkin karena lupa dengan alasan sebelumnya, jawaban yang didapatkan oleh Darla pada saat itu justru bilang anak tersebut sedang sakit. Dan tentu saja hal tersebut membuat Darla ini sempat kayak agak ngerasa bingung gitu kan. Dia kayak ngerasa sebenarnya ada apa sih, kok kayak ada yang disembunyikan. Hingga pada akhirnya di suatu hari ketika Darla ini merasa bahwa teman-teman sebaya dia yang biasanya ada di tempat ibadah tersebut semakin berkurang kan. Akhirnya ketika Darla ini menunggu ayahnya selesai melakukan ibadah yang berbeda tadi, Darla ini kan ngerasa kesepian ya. Akhirnya dia ini kayak lebih sering menghabiskan waktunya untuk berkeliling di area rumah ibadah tersebut. Dan gak tahu kenapa pada saat itu di suatu hari Darla ini kembali merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh sang papi dengan teman-teman satu circle-nya di dalam ruangan tertutup tersebut. Jadilah pada saat itu akhirnya Darla ini memutuskan untuk gue kesana lagi, gitu siapa tahu gue bisa ngeliat sesuatu. Dan secara kebetulan ketika Darla ini sampai di koridor tempat di mana ruangan tersebut berada, waktu itu pintu dari ruangan tersebut itu belum tertutup secara rapat. Jadi dari selak-selaknya itu Darla ini seperti masih bisa melihat seperti apa bagian dalam dari ruangan tersebut dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu ada di dalamnya, meskipun memang tidak terlalu jelas. Dan pada saat itu Darla memanfaatkan kesempatan tersebut, jadi dia memutuskan untuk berjalan mendekat ke area ruangan itu yang pintunya belum ketutup ya. Dan ketika dia sudah berada di dekat ruangan tersebut, dia kembali bisa mendengar seperti ada suara lantunan dari sesuatu yang seperti sengaja disebutkan atau disenandungkan secara bersamaan.
Dan ketika Darla ini sempat melirik ke bagian dalam dari ruangan tersebut, Darla bilang di dalam ruangan itu kayak agak gelap, jadi kayak agak remang-remang. Dan jujur saja dalam sepersekian detik, Darla ini sempat melihat orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut itu kayak berdiri, berkumpul, tapi wajah mereka itu sama-sama menunduk dan mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka cuma berdiri, diam, nunduk, sambil melantunkan sesuatu yang mereka senandungkan bersama tadi itu loh. Tapi Darla memang tidak bisa menyaksikan hal tersebut terlalu lama karena memang beberapa saat kemudian seperti ada orang yang berasal dari dalam ruangan tersebut yang kayak sengaja mendorong pintu tadi sampai kemudian pintu itu tertutup dengan rapat. Jadi pada saat itu ya sudah, Darla nggak bisa melihat apa-apa, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pintu tertutup, satu-satunya hal yang masih bisa terdengar oleh Darla adalah suara samar-samar dari sesuatu yang secara sengaja mungkin memang disenandungkan secara bersamaan oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan Darla sendiri bilang semakin lama dia memperhatikan karena dia semakin ngerasa penasaran juga kan. Nah pada saat itu dia mulai sering memperhatikan bagaimana ekspresi wajah sang papi ketika papinya ini sudah selesai melakukan ibadah berbeda tadi. Jadi dalam beberapa kesempatan Darla ini sempat melihat bagaimana papinya ini kayak kelihatan capek banget. Energinya itu kayak ke drain. Tapi ada masa di mana nanti Darla ini akan melihat papinya itu keluar dari ruangan tadi dengan wajah yang sumringah. Jadi kayak happy banget. Jadi bisa dibilang memang dua sisi berbeda tersebut selalu disaksikan oleh Darla muncul ketika ibadah berbeda tersebut selesai dilakukan oleh Alden. Dan pada saat itu Darla sama sekali tidak tahu alasannya apa. Dan kalau kalian bertanya-tanya lalu apa yang dilakukan oleh Grace selama proses tersebut terjadi? Jawabannya begini. Grace itu tetap datang ke tempat ibadah tersebut. Tapi bedanya, Grace hanya melakukan ibadah yang memang seharusnya dia lakukan. Jadi ketika ibadah tersebut sudah selesai, ya Grace ini akan pulang sendirian. Sementara Alden dan juga Darla itu tetap berada di sana. Jadi kayak seolah-olah Grace ini memisahkan diri dari suaminya. Dan pada saat itu Darla sama sekali tidak merasa curiga. Dia hanya berpikir, oh mungkin memang Grace ini pengen pulang duluan. Dan singkat cerita, kita akan memasuki masa di mana Darla sudah menginjak usia 14 tahunan. Jadi pada saat itu di suatu pagi, ketika Alden ini seperti biasa akan mengajak Darla untuk pergi beribadah ke rumah ibadah tersebut kan. Nah dari pagi harinya Alden ini sudah bilang kepada Darla, hari ini kamu harus datang ke sana dengan menggunakan pakaian terbaik kamu, sepatu terbaik kamu, dengan penampilan terbaik kamu. Dan kalian tahu apa? Grace yang selama ini hampir tidak pernah mengajak Darla berbicara, di pagi hari tersebut justru Grace lah yang membantu Darla ini untuk bersiap-siap. Jadi pada saat itu Grace sendiri yang memilihkan gaun yang akan dipakai oleh Darla, dia yang memilihkan sepatu, bahkan dia sendiri yang menyisir rambutnya Darla sampai rapi, kemudian kayak agak ditata gitu. Dan tentu saja pada saat itu Darla sempat ngerasa agak bingung juga dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Grace. Meskipun sebetulnya ketika Grace ini membantu Darla untuk berganti pakaian, waktu itu Grace sama sekali nggak ngomong apa-apa. Hanya saja Darla memang bisa melihat bagaimana ekspresi wajahnya Grace itu kayak seseorang yang murung. Jadi kalau dibilang sedih ya nggak juga, tapi kayak orang murung aja. Gimana sih orang murung? Dia kayak nggak punya semangat gitulah. Hingga pada akhirnya Darla dan juga Alden ini pergilah ke rumah ibadah tersebut. Dan tentu saja apa yang dilihat oleh Darla ketika dia pertama kali sampai di rumah ibadah itu nggak ada yang aneh. Semua jemaat-jemaat yang datang yang melakukan ibadah mereka seperti bagaimana harusnya. Tapi memang ketika ibadah tersebut pada akhirnya selesai, orang-orang yang reguler beribadah itu pulang kan dari sana. Sementara Alden dan beberapa orang yang terbiasa melakukan sesuatu yang berbeda di sana, itu kembali berkumpul di ruangan tersebut. Tapi memang di hari tersebut ada yang berbeda. Kalau biasanya Darla ini disuruh nunggu di bagian luar dari tempat ibadah itu, nah di hari tersebut ternyata Alden meminta Darla untuk ikut masuk bersama dia ke dalam ruangan tadi. Dan tentu saja pada saat itu Darla tidak merasa curiga karena bagaimanapun kan yang ngajak dia masuk adalah papi dia sendiri kan. Dan ketika kemudian Darla ini masuk ke dalam ruangan tersebut, pintunya mulai ditutup kan. Pada saat itulah Darla bisa melihat dengan jelas bahwa memang
Orang-orang yang selama ini berada di dalam satu circle-nya Alden pada saat itu sudah berada semua di dalam ruangan itu. Dan anehnya ketika mereka melihat Darla ini masuk, sorot mata mereka itu kembali memandang ke arah Darla. Jadi betul-betul kayak ngeliatin Darla ketika Darla ini mulai masuk, sampai pada akhirnya dia berdiri di satu titik di mana Alden juga berdiri di sana. Dan tentu saja pada saat itu Darla juga merasa tidak nyaman, karena dia tidak tahu apa alasannya sampai dia diliatin sebegitunya oleh orang-orang tadi. Tapi satu hal yang ingin saya gambarkan kepada kalian melalui rekaman visual yang dimiliki oleh residual memorinya Darla pada saat dia masuk ruangan tersebut adalah ruangan itu betul-betul sangat berbeda dengan apa yang seharusnya ada di dalam sebuah rumah ibadah. Saya bingung menggambarkan kepada kalian seperti apa ya. Tapi yang jelas ruangannya itu gelap, remang-remang lah ya, nggak bisa dibilang gelap juga. Kemudian beberapa sudut dari ruangan tersebut itu kayak kumuh, kotor. Jadi kayak ada beberapa noda-noda yang kayak nempel, membekas, kayak nggak bisa hilang di beberapa bagian lantai-lantai dan juga dindingnya. Dan itu saya nggak terlalu jelas sebenarnya itu noda bekas apa. Kemudian di bagian depan dari ruangan tersebut itu kayak ada semacam mimbar. Saya nggak tahu itu mimbar atau altar, tapi yang jelas itu ada di sana. Kemudian kayak banyak cawan-cawan yang terbuat dari kuningan itu diletakkan di atas mimbar tersebut. Dan kembali lagi ke ceritanya Darla, pada saat itu ketika Darla ada di ruangan tersebut, dia berdiri di samping papinya ya. Nah waktu itulah Darla kemudian menyadari bahwa ternyata bukan hanya dia sendirian, anak kecil yang dimasukkan ke dalam ruangan itu. Ternyata tidak jauh dari posisinya Darla berdiri, pada saat itu ada seorang anak laki-laki juga, yang wajahnya juga sama-sama kebingungan, karena mungkin dia ngerasa heran, kenapa tiba-tiba saya dimasukkan ke dalam ruangan ini. Dan Darla juga bisa merasakan bahwa tidak hanya dirinya saja yang diperhatikan sebegitunya oleh orang-orang dewasa yang ada di sana, tapi juga anak laki-laki tadi. Jadi mereka berdua ini kayak diliatin ganti-gantian gitu loh sama orang-orang yang ada di situ. Dan jujur saja pada saat itu Darla merasa takut. Karena suasana yang terjadi di ruangan tersebut adalah sesuatu yang sangat asing bagi dia. Dan gak tahu kenapa Darla ini selalu mengulang-ulang pernyataan bahwa ketika dia masuk ke sana, sungguh dia kayak mencium sebuah aroma yang berbeda. Dia tidak bisa menjelaskan itu aroma apa, saya juga tidak bisa menangkap itu aroma apa. Tapi yang jelas Darla bilang baunya beda, baunya gak enak, dan dia bisa mencium aroma tersebut. Tapi kayak orang-orang yang ada di sekitar dia itu gak merasa terganggu dengan aroma tersebut. Dan beberapa saat berlalu, waktu itu Darla bilang orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut mulai berbaris mengambil posisi mereka masing-masing termasuk Alden. Dan pada saat itu Darla yang merasa bingung harus seperti apa, pada akhirnya kan memutuskan untuk kayak agak merapatkan diri kan kepada papinya. Dan tidak lama setelahnya tiba-tiba saja pada saat itu Darla merasa ada dua orang laki-laki yang mendatangi dia dan juga anak laki-laki tadi. Jadi mereka berdua ini kayak dibimbing untuk ikut bersama dua orang laki-laki tadi. Mereka ini kayak memakai jubah, tapi warnanya bukan seperti itu. Saya nggak bisa menjelaskan kepada kalian warnanya apa ya, karena memang saya ngerasa ini menjadi salah satu hal yang harus saya jaga juga. Saya betul-betul takut untuk menceritakan segala sesuatu yang mungkin akan menjadi pro dan kontra. Tapi yang jelas memang kedua orang tersebut datang menghampiri Darla dan juga anak laki-laki tadi, dan tanpa bicara apa-apa mereka itu kayak langsung menggandeng tangannya Darla. Dan tentu saja pada saat itu Darla sempat kebingungan kan, dia takut juga kenapa nih tiba-tiba saya diajak oleh mereka. Dan di dalam kebingungannya tersebut Darla ini sempat melirik ke arah papinya, maksudnya mungkin Darla ini kayak menuntut penjelasan ini sebenarnya ada apa. Hanya saja pada saat itu Alden ini kayak cuma sempat bilang kepada Darla nggak usah takut, ikut aja sebentar. Dan lagi-lagi karena mungkin pada saat itu Darla percaya sama papinya, nggak mungkinlah papinya ini melakukan sesuatu yang jahat gitu kan kepada Darla. Akhirnya Darla ini mengikutilah orang-orang tersebut sampai menuju ke sebuah ruangan. Dan satu hal yang harus kalian bayangkan di sini adalah perjalanan yang ditempuh oleh Darla dan juga anak laki-laki tadi ketika mereka mengikuti dua orang yang membawa mereka waktu itu tidak terlalu singkat. Jadi mereka ini kayak melewati semacam koridor atau lorong yang memang terlihat sangat berbeda dengan bagian yang seharusnya ada di rumah ibadah tersebut. Jadi bisa dibilang mungkin koridor atau lorong tersebut memang sengaja diciptakan secara sembunyi-sembunyi dan memang tujuannya adalah untuk disembunyikan gitu kan. Jadi memang tidak banyak orang yang berlalu lalang di sana. Karena memang kelihatan sekali dari dindingnya, kemudian dari lantainya, itu kelihatan tidak terlalu terawat. Dan singkat cerita pada akhirnya waktu itu, bentar, nuansanya udah mulai beda nih guys.
Dan singkat cerita pada waktu itu akhirnya Darla dan juga anak laki-laki tadi dibawa ke sebuah ruangan yang tertutup. Jadi ruangannya tidak terlalu lebar. Dan ketika mereka memasuki ruangan tersebut, satu hal yang langsung dilihat oleh Darla adalah anak laki-laki tadi itu langsung didudukkan di sebuah kursi. Dan Darla ini masih berdiri di depan pintu ditemani oleh salah seorang laki-laki yang tadi mengajak mereka. Sedangkan anak laki-laki tadi sudah duduk di kursi bersama salah satu orang lainnya yang mengajak mereka. Kalian kebayang ya? Dan ketika anak laki-laki tadi duduk di kursi tersebut, secara tiba-tiba saja salah satu pria yang berada di belakangnya itu langsung mengambil sesuatu yang tajam. Darla sendiri tidak sempat melihat itu apa, tapi yang jelas bentuknya bukan kayak pisau ya guys. Kalau yang saya lihat, saya nggak tahu, kayak lempengan tipis gitu, tapi yang jelas tajam. Dan benda tersebut langsung seperti disayatkan di bagian tengkuk dari anak laki-laki tadi. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa muncratnya gitu kan darah yang keluar dari leher anak laki-laki tersebut. Bahkan pada waktu itu anak laki-laki tersebut kayak sempat agak menggelepar, walaupun memang posisinya dia nggak langsung meninggal dunia. Tapi tentu saja apa yang terlihat oleh Darla pada waktu itu membuat Darla benar-benar merasa takut. Dia sempat berbalik, dia kepengen hampir lari dari ruangan itu. Dia udah kayak hampir menggapai gagang pintu dari ruangan tersebut. Tapi sayangnya memang waktu itu laki-laki yang sempat nemenin dia di sampingnya dia itu kayak berhasil menarik tangannya Darla. Hingga pada akhirnya Darla ini gak bisa keluar dari ruangan tadi. Dan mungkin karena Darla ini melawan dengan sekuat tenaga kan. Pada akhirnya waktu itu yang dirasakan oleh Darla secara mendadak ya. Itu seperti ada sesuatu yang disabetkan di area wajahnya dia. Awalnya yang dirasakan oleh Darla adalah sesuatu yang disabetkan ke wajahnya itu terasa sangat dingin dan sangat tajam. Dan dalam hitungan sepersekian detik Darla langsung bisa merasakan bahwa kulit wajahnya sobek. Jadi dari bagian tepian hidung melewati pipinya dia sampai ke batas telinga. Dan Darla bisa merasakan dengan jelas sekali bagaimana proses ketika kulit wajahnya itu disabet sampai pada akhirnya dia sadar kalau kulit tersebut robek. Dan tentu saja pada saat itu Darla langsung berteriak kesakitan. Waktu itu dia kayak langsung nengok ke bagian bawah bajunya. Dan pada saat itu kalian bayangkan yang dilihat oleh Darla adalah bajunya udah berubah warna jadi merah semua. Dan kalau kalian teliti di kisah rekam misteri sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada saat itu Darla ini menggunakan kayak semacam dress lengan panjang dengan motif polkadot ya, tapi dasarnya berwarna hitam. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa banyak darah yang keluar dari lukanya Darla ketika baju berwarna hitam tersebut bisa kelihatan merah sepenuhnya. Dan apa yang dirasakan oleh Darla selanjutnya adalah dia kayak kehabisan tenaga karena memang banyak sekali darah yang keluar dari badannya dia. Tapi dia tidak langsung meninggal. Dan hal tersebut jujur saja membuat Darla ini benar-benar merasa tersiksa. Karena kalau boleh milih pada waktu itu Darla bilang dia kepengen langsung meninggal aja. Karena rasanya sakit luar biasa. Dan kalian tahu apa? Dalam keadaan yang bisa dibilang sudah sekarat, pada saat itu Darla dan juga anak laki-laki tadi itu kemudian diseret. Jadi mereka nggak digendong, mereka nggak diangkat, mereka diseret keluar dari ruangan tersebut kemudian menuju ke ruangan yang selanjutnya. Awalnya Darla nggak tahu mereka dibawa kemana. Ketika mereka diseret gitu ya melewati sebuah koridor hingga pada akhirnya mereka sampai lagi di sebuah ruangan, pintu tersebut dibuka dan ketika pintu itu dibuka, Darla ini merasa badannya itu kayak diseret menuruni anak tangga. Itulah kenapa pada akhirnya saya berkesimpulan sepertinya mereka ini dibawa ke basement karena memang anak tangga tersebut menuju turun ke bawah. Dan ketika mereka sudah berada di basement tersebut, Darla ingat sekali basement itu lantainya masih kayak tanah. Jadi kerasa dinginnya, lembabnya itu kerasa. Dan pada saat itu dalam kondisi yang memang sudah tidak berdaya, Darla dan anak laki-laki tadi itu seperti diletakkan di sudut dari ruangan tersebut. Jadi mereka ini kayak digeletakkan begitu aja. Dan memang bisa dibilang pada saat itu Darla ini menyadari bahwa kondisi dari anak laki-laki tadi itu jauh lebih lemah ketimbang Darla. Jadi ibaratnya pada saat itu Darla ini masih memiliki sisa-sisa energi untuk memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya ketika mereka ini dibawa ke ruangan tersebut. Sementara anak laki-laki tadi itu kayak udah setengah pingsan gitulah. Dan di sini sebetulnya agak berat yang harus saya ceritakan kepada kalian karena di sini suasananya udah sangat beda. Kalau kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan, tekanannya sudah sangat besar. Tapi saya berusaha untuk menyelesaikan kisah ini buat kalian dan asal kalian tahu, abang berusaha sekali untuk menahan sesuatu yang sangat besar di luar sana. Mudah-mudahan dia kuat ya dan mudah-mudahan saya juga kuat. Karena kisah Darla ini sedikit lagi selesai. Oke.
Jadi ketika kemudian Darla ini dibawa ke basement tadi, pada saat itu secara antara sadar atau tidak ya, Darla ini sempat melihat kedua orang yang membawa mereka ke dalam ruangan tersebut kayak membuat sebuah gambar atau sebuah simbol gitulah ya di bagian bawah dari lantai basement tersebut. Kan di bawahnya itu masih tanah ya. Dan mereka ini membuat simbol tersebut dengan menggunakan sesuatu yang warnanya hitam. Darla sendiri nggak tahu itu apa, tapi yang jelas sesuatu tersebut cair, warnanya agak hitam. Kemudian mereka ini kayak menulis sesuatu atau menggambar sesuatu di area tanah tersebut, hingga pada akhirnya secara sekilas Darla ini bisa melihat memang bentuk simbol yang digambarkan oleh dua orang tadi itu kayak agak rumit. Dan setelah kedua orang laki-laki tersebut selesai menggambarkan simbol tersebut ya, mereka ini seperti berdiri sebentar di depan simbol tadi, kemudian mereka ini kayak melantunkan doa-doa yang tidak dimengerti oleh Darla tersebut kan beberapa saat, hingga pada akhirnya memang kedua orang tersebut keluar dari basement. Jadi Darla dan juga anak laki-laki tadi itu kayak ditinggalkan begitu saja. Dan waktu itu Darla sendiri tidak terlalu fokus apa yang kemudian terjadi kepada anak laki-laki yang ada di sampingnya. Apakah dia meninggal terlebih dahulu, apakah pada saat itu justru Darla yang meninggal lebih dahulu. Dan Darla sendiri bercerita beberapa saat ketika dia ini berada di dalam ruangan tersebut, Darla ini merasa seperti ada sesuatu yang bertekanan tinggi yang membuat ruangan tersebut itu kayak tiba-tiba berasa panas. Tangan saya gemeteran. Ruangannya terasa panas, kemudian Darla sendiri tidak tahu apakah yang dilihat dia itu adalah kenyataan atau bukan. Tapi yang jelas pada saat itu Darla merasa seperti ada sosok yang muncul dari tengah-tengah simbol yang tadi dibuat. Tapi secara wujud fisik Darla nggak melihat itu bentuknya apa. Yang Darla bisa pastikan sosok tersebut besar, hitam, kemudian kayak berusaha mendekat ke arah mereka. Dan Darla sendiri nggak tahu apakah yang dilihat oleh Darla pada saat itu adalah sesuatu yang nyata atau hanya sekedar halusinasi dia doang gitu kan ketika kesadarannya mulai hilang. Tapi yang jelas Darla bilang bahwa pada saat itu dia kayak merasa sosok yang keluar itu seperti langsung mendekat ke arah dia. Jadi dia kayak melayang gitu, mendekat ke arah Darla. Kemudian seperti ada yang ditarik oleh sosok tersebut dari dalam dirinya Darla, yang pada akhirnya membuat Darla ini kayak, saya gemeteran guys, yang pada akhirnya membuat Darla ini kayak apa ya, kayak kehilangan sebagian dirinya dia. Jadi dia tuh kayak udah lost aja. Astaga. Oke, kita lanjutkan. Jadi memang ketika Darla ini merasa bahwa seperti ada yang ditarik dari dalam dirinya, pada saat itulah memang pada akhirnya Darla ini meninggal dunia. Dan memang Darla sama sekali tidak tahu apa yang pada saat itu terjadi kepada diri dia, dan dia nggak tahu apakah memang meninggalnya dia pada saat itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh sosok terakhir yang dia lihat muncul dari simbol yang dia lihat di dalam basement tersebut. Jadi saya langsung ke intinya aja ya guys, karena kisahnya Darla juga sudah selesai. Yang mau saya katakan kepada kalian adalah, sepertinya kalau dugaan saya, papinya Darla ini menjalankan sebuah ritual yang memang sesat, di mana hasil dari ritual tersebut mungkin pada akhirnya membuat apa yang diusahakan oleh papinya Darla itu mengalami kemajuan yang pesat. Ya mungkin kalau zaman sekarang kita menyebutnya semacam kayak pesugihan, tapi mungkin pada saat itu memang dilakukan
dengan ritual-ritual yang sama sesatnya juga, tapi caranya berbeda. Dan saya juga bisa memastikan bahwa anak-anak yang di sana, salah satunya adalah Darla, dan mungkin anak laki-laki yang tiada bersama Darla waktu itu merupakan anak-anak yang memang sayangnya sengaja dipersembahkan oleh orang-orang yang melakukan ritual tersebut sebagai salah satu bayaran dari apa yang mereka dapatkan, mungkin di masa depan mereka, mungkin di dalam bisnis mereka, mungkin di dalam usahanya mereka. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan, ya pada saat itu mungkin Alden memang melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang sesat, melakukan sebuah pemujaan terhadap sosok yang sangat kuat, yang sangat hitam, yang sangat marah ketika saya membahas hal ini kepada kalian semua. Dan pembelajaran yang kita bisa ambil dari kisahnya Darla ini adalah gini ya guys. Terlepas daripada saat itu Darla adalah anak kecil atau bukan, tapi sebagai manusia kita harusnya bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, itu aja intinya. Begitu halnya juga dengan Darla yang seharusnya dia sudah bisa bersyukur karena memiliki seorang ibu yang sangat sayang sama dia, yang tulus sama dia. Terlepas memang pada saat itu apa yang dilakukan oleh anak adalah sesuatu yang tidak bisa kita benarkan juga. Dan sebetulnya kalau kita mau melihat secara teliti, ini adalah satu rantai yang berkesinambungan dari sebuah kesalahan yang sengaja dilakukan oleh anak dengan Alden, hingga pada akhirnya mereka memiliki anak dari hubungan terlarang tersebut, sampai pada akhirnya anak mereka lah yang harus merasakan segala konsekuensi yang pada saat itu sebetulnya dilakukan oleh mami dan papinya sendiri. Tapi memang dari apa yang dilakukan oleh Alden itu adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji, sesuatu yang sangat membuat Tuhan marah, dan saya harap kita bisa menjadikan kisahnya Alden ini sebagai sebuah pembelajaran, bukan pembelajaran yang harus kita tiru, tapi justru kita hindari. Dan kemungkinan besar saya tidak akan menarik sosok-sosok yang berhubungan dengan kisahnya Darla lagi ya, karena mungkin nantinya semisal memang masih ada kesempatan untuk membahas hal yang masih berhubungan dengan kisah ini, saya akan lebih memilih untuk menarik residual energi dari beberapa anak-anak lain yang pada saat saya berkomunikasi dengan Darla, mereka ini berusaha untuk muncul satu persatu. Saya nggak tahu apakah ada kisah yang ingin mereka ceritakan juga, ataukah mereka sekedar ingin menitipkan salam kepada masa depan yang tidak sempat mereka temui ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kalau kalian bertanya, Kak saya penasaran sama sosok Alden, sosok Grace ataupun sosok Anna, jawaban saya tegas bahwa saya tidak akan mengulik kisah mereka. Dan terlepas apapun yang terjadi kepada dirinya Darla, apa yang dilakukan oleh Alden, apa yang dilakukan oleh Anna, kita sama-sama mendoakan sosoknya Darla ya. Semoga Darla ini bisa segera sirna, karena jujur guys, Darla ini salah satu residual energi yang sangat berat sekali untuk dikulik. Karena dia adalah sosok yang sudah terkontaminasi dengan sosok jahat, sosok devil yang pada saat ini masih menggenggam jiwa dia bersama jiwa anak-anak lain yang dijadikan persembahan juga seperti halnya Darla. Itulah kenapa sosok tersebut sangat marah ketika saya berusaha untuk mengulik satu persatu dari jiwa anak-anak tersebut. Dan asal kalian tahu, sosoknya Darla ini kadang bisa switch. Jadi di dalam komunikasi kami terkadang Darla ini bisa menjadi diri dia sendiri, menceritakan apa yang terjadi terhadap diri dia, residual memori dia terbuka. Tapi di satu waktu yang bersamaan, dia ini bisa switch lagi, jadi sosok devil yang menguasai dia itu kayak bisa masuk lagi ke dalam dirinya Darla. Dan bisa aja Darla ini ngamuk tiba-tiba. Dan sampai di sini saya akhiri kisahnya Darla ya. Saya minta maaf semisal dalam menyampaikan kisahnya Darla ini saya memiliki banyak kekurangan, tapi yang jelas saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah yang kita bahas kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, insya Allah. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, ya sudah cukup jadikan kisahnya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.